Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizma Sabrina. Saya Raffi Ahmad Fauzan. Saya Rehan Aditya Bilo. Saya Riza Akila Nurul Alanur. Kami dari kelompok 8 kelas 10 IPA 1 akan mempresentasikan pembahasan tentang batik Semarang, mengenai sejarah batik Semarang, perkembangan batik Semarang, motif batik Semarang, cara pembuatan batik Semarang, serta pemasarannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan Indonesia memiliki budaya yang beragam di setiap pulau bahkan daerahnya. Mengingat soal budaya, Indonesia tak luput dari kain batiknya yang sangat indah hingga dikenal oleh mancanegara. Semarang merupakan daerah pelabuhan dan salah satu pusat investasi industri terbesar di Indonesia. Semarang sering disinggahi bangsa dan budaya luar, sehingga banyak akulturasi budaya yang terjadi, dan ini juga memberikan efek kepada batiknya. Kenapa Semarang daerah perbatikannya kurang banyak disebut? Karena di wilayah tersebut batik relatif kecil ketika meningkatnya pengusaha batik Indo-Eropa dan Cina peranakan. Bukti adanya batik Semarang ada di Museum Den Haag, Belanda, dan Museum Los Angeles, Amerika. Perjalanan batik Semarang diakui eko tanpa fase perkembangan di lingkungan keraton. Pada tanggal 24 Juli 2007, pemerintah Semarang mendisperindag atau melaunching batik Semarang melalui sebuah seminar yang membahas mengenai motif dan identitas batik Semarang. Contoh ikonik motif batik Semarang: Lawang Sewu, Gereja Belendug, Bandeng Presto, sama Wewe Gombel. Aktivitas membatik di Semarang mulai ramai pada awal abad ke-20-an. Saat itu banyak orang Semarang yang memiliki mata pencaharian di sektor industri batik, terutama di daerah Bubakan yang kini jadi kampung batik Semarang. Namun pada 1945, kegiatan membatik di sana lumpuh dikarenakan adanya pertempuran 5 hari Semarang antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang. Banyak kampung yang dibakar oleh tentara Jepang, salah satunya adalah kampung batik. Peralatan membatik pun ikut hangus dalam kebakaran tersebut. Pada 1980, embrio sentra batik kembali tumbuh dan berkembang. Ada sekitar 15-20 perajin batik di sana. Namun untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan, sentra batik di sana dipindahkan ke Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen. Agar batik Semarang semakin berkembang, maka dibuatlah motif-motif baru, seperti motif yang menampilkan sejarah Semarang, motif kuliner, bahkan motif flora dan fauna. Corak batik Semarang yaitu motif Lawang Sewu, motif Tugu Muda, motif Blekok, motif Merak Asem, motif Godong Asem, motif Warangendo, motif Laksamana Cengho, motif merak dan bambu, dan masih banyak lagi. Hari ini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan kain cap. Di langkah yang pertama, Anda harus menyiapkan koin koni, lalu diletakkan di atas meja. Jangan lupa dialaskan dengan yang berbahan empuk. Kemudian malam direbus hingga suhu 60-70 derajat Celcius. Cap dicelupkan ke malam yang sudah cair tadi, tapi hingga 2 cm saja dari atas bawah cap. Kemudian cap kain koni dengan kekuatan tutupnya supaya hasilnya rapi. Proses tersebut bertujuan supaya cairan cap semalam meresap sampai pori-pori kain koni tersebut. Langkah selanjutnya adalah proses pewarnaan. Caranya, kain koni dicelupkan, kain koni yang sudah dicat dicelupkan ke dalam tangki yang berisi warna tersebut.
Setelah dicelupkan ke dalam pewarna tersebut, kain koni direbus supaya cairan yang malam yang menempel di kain koni tersebut menghilang. Setelah itu, jika Anda ingin mengombinasikan warna-warna yang lain, Anda bisa mengulangi proses-proses seperti pengecapan, pewarnaan, dan penggodokan kembali. Jika tidak ingin mengombinasikan warna yang lain, tidak perlu dilakukan. Langkah selanjutnya, kain koni dicuci dan dicerahkan menggunakan soda. Setelah itu, kain koni dijemur. Setelah kering, kain koni tersebut disetrika. Pemasaran batik Semarang masih lemah pada jaringan usaha dan kemampuan untuk pemasaran. Meskipun batik Semarang memiliki potensi untuk berkembang, namun batik Semarang masih belum berproduksi secara maksimal. Tetapi penggunaan sosial media dan e-commerce mengakibatkan pengrajin batik Semarang mempunyai pasar yang lebih besar. Serta bantuan pemasaran dari pemerintah pun berdampak besar bagi memajukan batik Semarang. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa batik Semarang sudah sangat tua karena ramai pada abad ke-20 dengan motif yang unik, beragam, dan ikonik, hingga Museum Den Haag Belanda dan Museum de Los Angeles memiliki koleksi batik Semarang. Namun, pemasaran batik Semarang sempat lemah pada jaringan usahanya. Tetapi, pada era sekarang, batik Semarang sudah mempunyai pasar yang lebih besar, yaitu e-commerce, serta adanya bantuan pemasaran dari pemerintah yang membuat batik Semarang semakin dikenal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.